Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ansori Sahlan. Insya Allah kita akan berdiskusi ya pada kesempatan kali ini terkait bagaimana implementasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Tentunya senang sekali ya bisa berjumpa dan berdiskusi dengan peserta didik sekalian yang insya Allah akan berorientasi atau melaksanakan pendidikan di Rumah Sakit Unhas. Saya ucapkan selamat ya, semoga bisa betul-betul bekerja dan bisa melaksanakan aktivitas pendidikannya di Rumah Sakit Unhas dengan baik dan bisa mendapatkan pembelajaran dan insya Allah akan berbekal di kemudian hari. Saya perkenalkan, saya biasanya dipanggil Dokter Alan ya, adik-adik sekalian. Selain sebagai dokter yang praktek di rumah sakit ini dan staf pengajar, saya juga diamanahkan untuk bertugas di Ketua Komite Mutu Rumah Sakit Unhas. Ini relevan dengan topik pada kali ini terkait bagaimana upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Pertama, kenapa topik ini menjadi penting untuk peserta didik? Terutama peserta didik profesional pemberi pelayanan kesehatan ya, karena bagaimanapun juga walaupun adik-adik sekalian atau teman sejawat sekalian itu di sini sebagai mahasiswa atau peserta didik, yang tujuan utamanya adalah pendidikan, tapi teman-teman tentunya dalam implementasi pendidikan ini melaksanakan kegiatan yang berinteraksi langsung dengan pasien dan keluarga termasuk dengan staf rumah sakit yang lainnya. Kegiatan ini tentunya bisa saja berpotensi atau berisiko mempengaruhi pelayanan yang ada di rumah sakit. Jadi memang sangat penting, terutama misalnya pendidikan dokter spesialis atau koas atau profesi lain seperti perawat, nurse ya, fisioterapi, elektromedis dan sebagainya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Ini akan berdampak kalau misalnya kegiatan itu tidak dilakukan dengan baik atau dengan cara atau dengan sistem yang benar. Karena tidak banyak kita menerima laporan adanya insiden atau dampak ya yang tidak baik untuk pasien itu terlibat atau kaitannya dengan peserta didik. Makanya konsep mutu dan keselamatan pasien itu menjadi penting untuk peserta didik, dan ini menjadi salah satu kewajiban kalau di standar akreditasi rumah sakit harus memberikan orientasi. Begitu urgensi dan pentingnya bagaimana pemahaman konsep ini. Kalau mutu tentunya mungkin sudah banyak ya yang pernah belajar, atau bahkan mengimplementasi upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Ini kita review dan mungkin untuk yang belum pernah nanti mungkin kita bisa belajar bersama ya. Berawal dari kalau kita berkait mutu, maka sebenarnya pelayanan di rumah sakit itu berbasis custom ya, maksudnya customer ya, bagaimana pelayanan jasa kita itu bagaimana tentunya untuk memberikan kepuasan pada pasien, tujuan utama akhirnya. Bagaimana harapan pasien, harapan keluarga termasuk teman-teman sejawat semua, peserta didik berada di rumah sakit atau mendapatkan pelayanan di rumah sakit itu tentunya sangat berbeda-beda ya. Kalau pasien sendiri pasti pengen cepat sembuh gitu kan. Nah, tapi banyak parameter-parameter lain, misalnya senang dengan perlakuan pegawai ya yang begitu ramah. Itu juga mungkin salah satu harapan dari pasien misalnya. Jadi kalau kita berbicara bagaimana kualitas atau mutu pelayanan rumah sakit yang baik, maka parameternya cukup kompleks ya. Nanti mungkin kita bisa bahas satu-satu, namun memang ada beberapa parameter yang diwajibkan oleh standar akreditasi ataupun kebijakan pemerintah, karena memang ini mungkin dianggap sebagai prioritas ya yang bisa mempengaruhi mutu pelayanan di rumah sakit.
kegiatan di rumah sakit tentunya sangat beresiko ya. Ini contoh ekstrim mungkin, begitu kalau kita bekerja di rumah sakit banyak potensi-potensi yang bisa adanya masalah dalam pelayanan ya. Ini contoh-contoh yang mungkin kita bisa lihat, misalnya di kamar operasi, lagi asyik operasi terus dengarkan suara musik yang tujuan utamanya untuk supaya kita sambil ini ya lebih rileks dalam operasi, tapi kalau begitu suaranya besar itu mungkin saja berpotensi mengganggu komunikasi antar profesi yang lagi ada di dalam. Nah, itu mungkin salah satu contoh yang mungkin bisa menjadi penyebab dari pelayanan yang kurang baik. Nah, ini contoh-contoh di gambar ini mungkin contoh-contohnya ekstrim ya, tapi nanti tentunya kita sebagai petugas di rumah sakit harusnya ya bisa mengidentifikasi potensi-potensi masalah yang ada di rumah sakit kita. Saya berharap juga kepada teman-teman peserta didik, walaupun mungkin di sini tujuannya untuk belajar, tetapi teman-teman juga bisa memberikan masukan ke Rumah Sakit Unhas. Apabila teman-teman menemukan sesuatu yang perlu diperbaiki, jangan ragu-ragu bisa langsung memberikan masukan ke petugas kami ya. Boleh juga langsung ke saya atau manajemen yang lainnya. Kenapa standar mutu itu menjadi penting? Karena kalau kita lihat dari review ya terkait kejadian insiden di rumah sakit, insiden adalah kejadian di mana adanya masalah pada pasien yang bukan disebabkan oleh proses penyakitnya. Misalnya contoh, ada pasien jatuh di rumah sakit kemudian patah tulang, padahal sebenarnya itu bisa dicegah. Jadi itu termasuk insiden. Banyak jenis-jenis insiden yang lain. Jadi apabila terjadi dampak pada pasien yang bukan karena proses penyakitnya atau yang kita sebut dengan karena proses pelayanan, maka itu disebut insiden. Oke, berdasarkan kalau kita lihat laporan insiden, ini laporan tahun Systematic Review ya tahun 2008, mungkin ada yang lebih baru, ini saya ambil yang tahun 2008, itu cukup tinggi ya kejadian insiden, kurang lebih 9,2% ya, dan sekitar 43,5%-nya itu bisa dicegah sebenarnya. Kalau kita lihat 7,4 itu bisa menyebabkan letal atau dampak yang signifikan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Rata-rata 1 dari 10 pasien atau 10 dari 100 pasien ya yang datang ke rumah sakit itu bisa terkena dampak cedera atau penyakit karena pelayanannya di rumah sakit yang kurang baik ya, bukan karena proses penyakitnya. Jadi resiko masuk ke rumah sakit yang harusnya dia maunya sembuh ya, tapi beresiko berpotensi mendapatkan cedera atau penyakit justru karena pelayanan itu cukup tinggi. Jadi penting untuk kita sebagai orang-orang yang bekerja di rumah sakit, bagaimana kita meminimalisir ini dengan tentunya membangun sistem yang lebih baik ya. Kalau kita lihat potensi resiko pasien masuk ke rumah sakit itu dalam setahun itu kurang lebih 98.000 pasien mati ya per tahun. Kalau dibagi dalam satu hari itu laporannya bisa kurang lebih 268 orang. Jadi kalau kita lihat ya bisa satu hari itu bisa satu pesawat yang meninggal ya karena pelayanan rumah sakit karena insiden. Nah, ini jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita lihat insiden kalau kita jatuh dari pesawat, kalau kita naik pesawat ya. Kalau kita lihat sistem di pelayanan di maskapai penerbangan itu kan begitu detail ya, bahkan bukan hanya satu kali cek, bisa sampai double cross check sistemnya sehingga resiko itu bisa diminimalisir. PR kita pelayanan di rumah sakit, bagaimana kita juga bisa mencontoh sistem di sana, tentunya bagaimana kita meminimalisir risiko untuk terjadinya insiden di rumah sakit. Salah satu upayanya adalah bagaimana senantiasa berorientasi untuk memberikan pelayanan yang semakin baik dari hari ke hari, yang kita sebut dengan peningkatan mutu pelayanan ya. Slide. Salah satu aspek yang perlu kita pertimbangkan juga bahwa yang bekerja di rumah sakit itu adalah manusia, di mana manusia itu sering luput ya. Ada yang bilang to err is human, jadi sudah manusiawi itu kalau salah gitu. Jadi manusia itu tempatnya sering lupa, apalagi kalau misalnya kita
sudah banyak pasien ya, jumlah pasien meningkat ya, faktor psikologis yang ada di kita, belum lagi kalau ada masalah di luar pendidikan ya, itu akan bisa mempengaruhi performa kita. Nah, bagaimana supaya performa kita sebagai yang kita tahu bahwa manusia punya kelemahan ini, yaitu adalah bagaimana kita membangun sistem. Sistem ini kita buat supaya nanti ada standar-standar yang nantinya apabila ada salah satu manusia yang error gitu ya, nah itu bisa dideteksi dan bisa diperbaiki begitu ya. Jadi kunci dari membangun pelayanan yang baik adalah meminimalisir human error dengan membangun sistem. Sistem apa yang dimaksud nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Dan salah satu konsep yang jadi dasar pelayanan kita juga bahwa memang kita datang pasien ke kita itu untuk berobat, tujuannya untuk sembuh. Tapi pesan nenek moyang kita Hippocrates itu yang paling pertama kita harus pikirkan adalah bagaimana kita tidak mencelakakan pasien. Jadi karena seringkali kalau kita lihat juga insiden tadi ya, pasien yang datang ke rumah sakit itu bukan justru sembuh tetapi mendapatkan cedera atau penyakit karena pelayanan rumah sakit. Jadi prinsip pertama, first do no harm, itu menjadi wajib untuk kita pegang ya, nilai ini dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Jadi betul-betul orientasinya adalah jangan mencelakai pasien yang utama ya, jangan mencelakai pasien. Jadi bagaimana mutu pelayanan yang baik adalah ya paling pertama adalah pasien safety. Percuma misalnya naik pesawat, misalnya contoh ya pesawat pelayanannya, ruangannya bagus, kursinya eksekutif gitu ya, di bisnis class. Tapi kalau misalnya naik pesawat itu risiko jatuhnya besar, tinggi, gampang mudah jatuh pesawatnya, maka ya nggak ada artinya pelayanan yang premium tadi. Jadi kalau menghilangkan faktor safety-nya, jadi safety menjadi hal yang penting untuk memberikan pelayanan yang bermutu ya. Ini salah satu contoh konsep teori juga terkait bagaimana membangun sistem supaya sistem itu kita mempunyai banyak barrier ini. Jadi apabila nanti ada salah satu yang keliru, itu bisa ditutupi oleh sistem yang lain ya. Ini teori model Swiss cheese ya, di mana kita bisa membangun sistem, membangun barrier. Ini salah satu contoh insiden, misalnya adanya kesalahan operasi, kesalahan sisi ya, yang harusnya misalnya operasi contoh lah misalnya ya epidural hematom di sisi kanan, tetapi ternyata akhirnya dioperasi yang sebelah kirinya, ketahuan pas dibuka tidak ada pendarahannya, atau yang harusnya diamputasi kaki kanan yang diamputasi kaki kiri. Ini kan salah satu insiden yang cukup besar dampaknya. Kita bisa membangun sistem, misalnya pertama edukasi. Bagaimana setiap orang-orang yang bekerja di rumah sakit ini kita lakukan edukasi. Bagaimana sistem misalnya SOP, checklist sebelum operasi, termasuk penandaan sisi, bagaimana penandaannya dan sebagainya ya. Termasuk pelatihan, terus bagaimana penggunaan penandanya ya. Ada yang pakai pita, ada yang di spidol. Tentunya pakai spidol tanda langsung di jaringannya itu jauh lebih bagus. Kalau pakai pita ya bisa terlepas, itu bisa kemudian menjadi masalah. Kemudian termasuk hal yang sepele dalam arti mengkonfirmasi ke pasien. Misalnya sebelum dilakukan tindakan atau sebelum pasien dibius, dikonfirmasi ulang apakah yang benar ini. Kalau misalnya pasien sadar ya, kalau tidak sadar bisa pada keluarga. Itu bisa kita lakukan step by stepnya. Jadi kalau misalnya markingnya keliru misalnya, kalau kita melakukan cross check sebelum pasien dioperasi, sebelum pasien dibius, kita lakukan verified consent bahwa ini benar apakah sisi kanan. Jadi walaupun misalnya hilang markingnya atau pada saat sebelum operasi keliru penandaannya, itu bisa diidentifikasi bahwa ini bermasalah sebelum kita melaksanakan operasi. Jadi dengan membangun SOP ini tentunya nanti kita akan bisa cegah.
Kecuali kalau semuanya barrier-barrier ini kita bolong, ya akhirnya insiden itu bisa terjadi. Nah, bagaimana kita membangun sistem supaya cedera atau insiden itu tidak terjadi? Kita bangunlah barrier-barrier ini yang kita sebut dengan membangun sistem dengan standar-standar, nanti implementasinya dalam bentuk SOP ya. Contohnya misalnya tadi harus ada konsen sebelum dibius, bahwa mengklarifikasi lagi bahwa benar tepat lokasi, tepat sisi sebelum pasien dibius ya. Yang itu biasanya ada di checklist surgical safety checklist ya. Nah, itu kita bangun sistem itu untuk mencegah kejadian kesalahan salah sisi operasi. Nah, membangun sistem ini tentunya bukan hal yang mudah, tentunya pasti banyak masukan-masukan. Ada yang sudah dibuat oleh standar-standar, misalnya standar akreditasi itu sudah ada SOP standarnya harus kita ikuti. Tapi semua rumah sakit mungkin ada ciri khasnya masing-masing. Jadi setiap rumah sakit memang perlu membuat sistem sendiri yang terdiri dari standar-standar operasional prosedur yang bisa disesuaikan dengan kondisi rumah sakitnya. Nah, membangun sistem ini tentunya kita akan meminimalisir resiko ya. Meminimalisir resiko ini adalah bagian dari sistem manajemen resiko ya. Manajemen resiko memang salah satu manajemen yang kita harus lakukan kalau memberikan pelayanan yang tadi rendah resiko ya, atau mengutamakan patient safety. Karena tadi kita sepakat tadi bahwa mutu yang baik yang paling pertama adalah dia harus safety ya. Jadi ini kita bisa bagaimana manajemen resiko yang baik, tentunya adalah bagaimana kita mengenali bahwa setiap kegiatan yang kita kerjakan di rumah sakit itu berpotensi menyebabkan cedera atau penyakit pada pasien kita. Bahkan termasuk kalau kita lihat secara menyeluruh, termasuk ya staf-staf yang di rumah sakit juga itu berpotensi mengalami cedera juga ya. Misalnya ada pegawai rumah sakit kita yang ngangkat pasien begitu berat, akhirnya terjadi nyeri punggung. Ada pasien kita misalnya tertular TB dari pasien gitu ya, staf kita yang tertular TB dari pasien, itu juga bisa terjadi. Jadi memang setiap kegiatan di rumah sakit itu bisa memberikan dampak atau potensi menyebabkan cedera atau penyakit pada pasien. Bagaimana kita meminimalisir itu? Nah, ini kita sebut dengan manajemen risiko dengan pertama mengidentifikasi kegiatan kita apa. Kemudian yang kedua adalah pada saat kita melakukan kegiatan itu apa-apa potensi yang akan bisa terjadi. Kemudian bagaimana cara kita mengendalikan resiko itu supaya tidak terjadi. Contoh misalnya kejadian infeksi pasien tertular oleh kuman atau bakteri dari pasien yang lain. Itu yang biasanya bisa disebarkan oleh petugas kesehatan. Misalnya dari dokter, dari visitor ke pasien yang satu pindah ke pasien yang lain. Bagaimana bahwa kita mengenali dokter memeriksa pasien, memegang, menyentuh pasien atau cairan pasien atau lingkungan pasien, kemudian pindah ke pasien yang lain, itu juga bisa menyentuh pasien, lingkungan pasien. Pada saat kegiatan visite saja, itu bisa berdampak potensi kejadian penularan infeksi. Apalagi pada pasien-pasien yang di rumah sakit yang mungkin kondisi imunitasnya yang rendah ya. Kalau kita mengenali bahwa kegiatan visite itu mempunyai potensi penularan infeksi, maka kita bisa bagaimana upaya mengendalikannya. Contoh salah satunya mengendalikannya adalah dengan menggunakan APD ya. Yang kedua itu kalau APD terutama untuk melindungi kepada stafnya ya. Kalau untuk membasmi atau menghilangkan kumannya, misalnya contoh dengan setiap dokter sebelum visite ke pasien lain, yaitu melakukan upaya pencegahan infeksi dengan cuci tangan ya. Cuci tangan misalnya dengan hand rub atau cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dengan kita membuat SOP
bahwa setiap dokter yang visitor dari satu pasien sebelum pindah ke pasien yang lain harus cuci tangan pakai hand rub. Nah, itu bisa kita kurangi potensi dokter itu pada saat melakukan kegiatan visitor itu menularkan infeksi ya kepada pasien yang lain. Nah, ini kita juga bisa belajar dari slide ini. Contoh pasien tikus ini contohnya ya, bahwa di sini ada keju, kemudian ada perangkap. Kegiatannya adalah tikus ini mau mengambil keju ini dengan selamat supaya dia bisa senang dan bisa kenyang untuk makan kejunya. Dan tentunya supaya dia pasti berharap dia selamat tanpa mengalami cedera. Tapi sayangnya di sini ada perangkapnya. Nah, kalau kita lihat situasi kegiatan yang akan dilakukan tikus ini akan ada 3 kemungkinan yang dia berada di ketidakpastian. Ketidakpastian inilah yang kita sebut dengan potensi bisa terjadi resiko ya. Misalnya kalau dia ambil keju, dia berpotensi mengalami terluka karena kepalanya terhantam oleh perangkap. Nah, itu resiko yang bisa terjadi. Apakah bisa dia selamat tidak terluka? Nah, itu bisa saja. Misalnya kalau dia kecepatan mengambilnya lebih cepat dibandingkan kecepatan perangkapnya, ya itu bisa saja. Jadi ada kemungkinan dia mendapatkan keju dan tidak terluka. Kemudian tidak mendapatkan keju dan terluka. Ini yang paling naas ini ya, sudah tidak dapat kejunya terluka lagi. Nah, setelah mengidentifikasi kemungkinan ini, kita mencoba mengidentifikasi dan bagaimana meminimalisir resiko. Tadi salah satunya adalah mendapatkan keju itu bisa dengan tikus ini cepat gitu ngambil ya. Tapi kalau kita tahu bahwa potensi tikus itu dengan kecepatan itu seperti itu tidak bisa, maka harus mencari alternatif lain. Apa contohnya? Misalnya bisa dengan menggunakan helm untuk minimalisir resiko. Jadi karena ada potensi kepalanya terjepit dengan perangkap dan bisa menyebabkan trauma kepala, si tikus berusaha meminimalisir resiko itu dengan menggunakan alat pelindung diri yang kita sebut helm di gambar ini ya. Nah, jadi pada saat dia ngambil kejunya, walaupun perangkapnya aktif, kepalanya terlindungi oleh perangkapnya ya, dan dia bisa mendapatkan keju dengan tidak terluka. Jadi dengan menggunakan APD ini potensi meminimalisir risikonya lebih tinggi ya. Nah, itu yang kita perlu kenali, identifikasi di rumah sakit ini, bagaimana kita mencegah terjadinya insiden yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini konsep basicnya. Kemudian kalau kita lihat pelayanan di rumah sakit, kalau kita berorientasi peningkatan mutu, tentunya kita bisa berdasarkan teori Donabedian ini ya, bahwa setiap pelayanan yang kita berikan itu tentunya butuh input ya, misalnya harus ada staffnya, harus ada anggarannya, harus ada alkesnya ya, harus ada kebijakan, harus ada obatnya, itu inputnya. Kemudian outputnya bagaimana hasil pelayanan kita ya, misalnya BOR ya, termasuk kepuasan pasien. Kalau kita lebih jauh lagi, outcome pelayanan kita itu bisa kita lihat bagaimana kepuasan pasien. Tapi yang paling penting juga di sini adalah bagaimana prosesnya. Proses di sini kadang-kala juga kita berpikir bahwa ini pelayanan kita kurang baik karena SDM kita kurang. Padahal belum pernah melakukan analisa beban kerja, belum pernah menilai apakah memang stafnya sudah bekerja dengan optimal ya. Mungkin saja di prosesnya yang bermasalah. Jadi bagaimana membentuk proses ini yang baik adalah disinilah tantangan manajemen ya, untuk membangun proses ini dengan baik. Nah, bagaimana membangun sistem aktivitasnya ini menjadi hal yang penting sebenarnya. Termasuk teman-teman peserta didik nantinya juga perlu belajar bagaimana memberikan pelayanan proses yang baik ya. Kalau kita peserta didik ya, tentunya amanah kita adalah bagaimana kita bekerja secara profesional ya. Jadi profesional, bagaimana kita bekerja sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Di sini nanti teman-teman bisa belajar meningkatkan skillnya, karena
Kalau pelayanan yang teman-teman berikan, kalian kan kalau jasa pelayanan dalam bentuk pelayanan kesehatan itu kebanyakan dalam bentuk skill atau kemampuan keterampilan. Jadi selain pengetahuan ya, akademik, analisis kasus dan sebagainya, tapi skill kemampuan ini menjadi penting. Nah, di sini nanti teman-teman belajar bagaimana meningkatkan skill itu. Karena kalau skillnya kurang bagus ya, tentunya pasti nanti hasil pelayanannya juga kurang bagus ya. Memperbaiki mutu itu bisa dari 3 parameter ini. Kita perbaiki inputnya, misalnya kalau SDM-nya kurang ditambah, kemudian alkesnya tentunya kalau memakai alkes yang baik ya, tentunya yang dalam kondisi baik bukan kondisi yang kurang baik, obat dan BHP dan lain-lain ya. Nah, dengan kita senantiasa menilai, misalnya rumah sakit Unhas sudah sampai di mana sih bagus pelayanan mutunya, bisa kita lihat dari ketiga konteks ini ya, input, proses, output serta outcome ya. Kalau outcome itu sangat terkait dengan output. Kemudian parameter mutu ini yang diamanahkan ya kalau di kita, dan memang dari standar-standar itu ada 7 dimensi mutu, ada 6 plus 1 terintegrasi ya. Jadi tadi yang pertama adalah aman. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa basic atau dasar utama pelayanan bermutu adalah pasti yang pertama aman. Yang lain-lain misalnya adil ya, memberikan pelayanan harus adil antara satu pasien dengan pasien yang lain. Adil itu belum tentu harus sama ya, belum tentu perlakuannya harus sama, tergantung dari konteks pasiennya, dari latar belakang dan sebagainya. Kemudian harus berorientasi pasien, kemudian tepat waktu ya, otomatis kecepatan kita memberikan pelayanan, yang penting pelayanannya tepat, itu menjadi pertimbangan juga mutu. Misalnya kalau di rawat jalan waktu tunggunya panjang banget, nah pasti itu akan mempengaruhi juga kepuasan pasien. Jadi pelayanan tepat waktu itu indikator juga bahwa mutu pelayanan itu baik. Efektif ya, efektif dalam arti kalau di rumah sakit ya pelayanannya sesuai dengan evidence base terbaru ya, yang mana yang terbukti pelayanannya yang memberikan hasil yang baik. Tentunya Rumah Sakit Unhas selalu juga bagaimana memperbaiki pelayanannya sesuai dengan evidence base yang terbaru. Kemudian efisien ya, efisien bukan berarti irit atau kikir ya dalam mengeluarkan anggaran. Efisien adalah bagaimana kita betul-betul mengoptimalkan sumber daya supaya tidak terjadi kebocoran sebenarnya. Ini 6 indikator parameter dimensi mutu. Kemudian yang terakhir adalah terintegrasi, karena biar aman tapi kalau tidak adil ya kurang bagus juga ya. Bagaimana semua 6 parameter ini kita kerjakan semua dan terintegrasi, itu akan menghasilkan pelayanan yang baik tentunya ya. Bukan hanya berorientasi pada satu dari parameter mutu ini. Jadi kita sambil mengerjakan perbaikan mutu dengan berorientasi kepada 6 parameter mutu ini ya, kita integrasikan ya. Kemudian kalau salah satu faktor juga dalam upaya bagaimana mutu pelayanan baik itu adalah pelayanan yang berorientasi pada pasien, di mana ada kolaborasi interprofesional ya. Di rumah sakit pasti banyak jenis tenaga kesehatan, mulai dokter, perawat, laborator, radiolog, perawat ya, termasuk manajemen. Belum lagi kalau tambah tadi peserta didik ya. Koordinasi antara orang-orang ini menjadi penting. Bagaimana? Karena kalau tidak, nanti misalnya tidak akan efisien. Misalnya dokternya sudah nanya ini, perawatnya sudah nanya ini, terus ditanya lagi sama dokter, ya, kan mubasir ya. Atau ada pekerjaan yang sudah dikerjakan dokter yang satu, dikonsul ke dokter yang lain, dikasih obat yang sama juga, gitu. Jadi jadinya bisa over treatment. Jadi kalau tanpa koordinasi interprofesional yang baik, itu juga akan mempengaruhi mutu pelayanan. Jadi bagaimana petugas di rumah sakit itu bisa bekerja interprofesional dengan koordinasi yang baik, dengan berorientasi pasien ya, itu menjadi penting ya. Termasuk juga
selain efektif mengurangi potensi cedera juga ya, dalam arti mengurangi potensi insiden. Misalnya dokternya mungkin kelupaan pada saat meresepkan obat, dosisnya mungkin ya, bisa saja kan, tidak menutup kemungkinan misalnya dosisnya salah tulis gitu atau salah ketik, terus pas dibaca sama farmasi, oh ini ada kemungkinan kekeliruan, maka dicoba klarifikasi. Dicoba klarifikasi, ternyata betul ada yang keliru dan dokternya memperbaiki. Di situ kan kalau dengan kolaborasi dan koordinasi yang baik, insiden bisa kita cegah. Bagaimana misalnya kalau tidak jalan koordinasinya, petugas farmasinya tetap menjalankan ini kan memang dari resepnya dari dokternya, nggak usah saya koordinasi, saya langsung saja kasih gitu ya, itu kan bisa menjadi masalah ya. Jadi begitu pentingnya koordinasi ini dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Teman-teman peserta didik, sebelum kalian bekerja harus juga belajar bagaimana bekerja secara multidisiplin dan interprofesional itu di rumah sakit Unhas ini, karena di rumah sakit ini cukup banyak variasi jenis kesehatan yang bekerja di sini. Jadi dengan belajar di sini kami harapkan, dan memang di rumah sakit kita juga punya program interprofesional kolaborasi, ada beberapa kali, semoga teman-teman dapat ini juga ya, kesempatan juga untuk diskusi ya, atau ikut kegiatan interprofesional edukasi. Di situ ada diskusi biasanya melibatkan beberapa tenaga kesehatan, diskusi bersama. Jadi nanti supaya nanti pada saat kalian bekerja kalian mulai terbiasa dengan sistem bekerja terkoordinasi. Kalau kita lihat rumah sakit Unhas, salah satu tantangannya juga adalah kita adalah rumah sakit pendidikan, di mana kalau ini dapat bisik-bisik, maksudnya dengar-dengar ya, kadang-kadang kalau di masyarakat itu bilang, nggak usahlah ke rumah sakit pendidikan, di sana nanti kita dijadikan bahan coba begitu kan. Banyak pasien, banyak yang praktek di situ, nanti kita jadi bahan coba. Itu kan bisa tanda kutip bisa menjadi permasalahan juga ya untuk rumah sakit pendidikan, apalagi kita yang masih baru. Tantangan ini memang merupakan yang harus kita hadapi dan kita perlu perbaiki, dan teman-teman di sini menjadi faktor juga ya. Jadi teman-teman bisa menjadi berpengaruh juga ya. Kalau misalnya teman-teman ada dua nih, kalau teman-teman belajar baik, kemudian punya keterampilan yang baik, pada saat melayani pasien yang ada di sini, teman-teman ramah begitu ya, senyum gitu ya, menyapa pasien dengan tulus ya, dengan semangat, itu kan tentunya akan berdampak baik sebenarnya buat pasien ya. Nanti jadi positif jadinya, bukan hal yang negatif. Tapi kalau misalnya peserta didiknya pertama sudah tidak belajar, tidak tahu apa yang dia mau kerjakan, kemudian pada saat mau lakukan misalnya pasang infus, dia tidak belajar, dia tidak tahu, tidak pernah lakukan, terus akhirnya salah pada saat tusuknya, harus diulang sampai 3-4 kali baru bisa berhasil. Terus pada saat melaksanakan tindakan itu tidak ada senyum-senyumnya, tidak ada ramah-ramahnya, malah marah-marahi pasien, apa coba yang akan terjadi pada pasien itu dan keluarga? Pasti kan komplain ujung-ujungnya, dan komplain itu bisa akan menyebar. Jadi kami berharap peserta didik yang bekerja di rumah sakit ini betul-betul memegang prinsip bahwa pasien itu memang adalah tempat kita belajar, tempat kita mengasah pengetahuan dan skill kita. Tapi tolong betul-betul perlakukan pasien itu dengan baik, selayaknya kita akan diperlakukan, dan selain tentunya untuk teman-teman semua, kalau memang mengerjakannya dengan baik pasti hasilnya baik buat teman-teman semua, dan insya Allah akan menjadi lulusan yang profesional dan kompeten. Termasuk ini bisa memberi dampak bahwa teaching hospital itu justru lebih bagus begitu. Karena apa? Karena misalnya coba cari rumah sakit yang swasta yang misalnya banyak tenaga kesehatannya, pasti sedikit semua, minim. Kalau di rumah sakit pendidikan pasti banyak, ada mi koasnya, ada mi perawatnya, ada mi residennya, ada mi supervisornya. Bayangkan coba kalau setiap ini datang, terus dia datang dengan senyuman, disapa dengan baik, pasti senang gitu pasiennya kan. Jadi
Memang bermata dua ya. Kalau kita bagus ya insya Allah hasilnya bagus. Jadi saya minta teman-teman semua bagaimana kita mengubah ya citra rumah sakit pendidikan itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana upaya peningkatan mutu? Memang kita tidak bisa menjadi baik itu dalam parameter 100% langsung bagus ya, pasti ada tahapan. Jadi makanya tidak mungkin juga kita langsung bagus sekali gitu ya. Nah, pasti harus ada proses yang kita lewati, yang kita sebut dengan makanya peningkatan mutu berkelanjutan. Minimal kita ada perbaikan dari hari ke hari ya. Jadi dengan membangun sistem yang kita sempat diskusikan tadi. Quality improvement yang berkelanjutan ini sebenarnya identik ya. Kalau kita misalnya, kalau saya sih biasa kembali kepada diri saya sendiri, bagaimana kita setiap hari bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari gitu ya. Contoh misalnya saya selalu kasih contoh bagaimana sih kita mengetahui apakah kita sudah baik, sudah berapa baikkah kita. Itu harusnya kan harus ada feedback kan, harus ada alat ukur. Misalnya contoh, bagaimana sih Rumah Sakit Unhas sudah berupaya mencegah penularan infeksi, salah satunya misalnya kepatuhan cuci tangannya. Kita bisa lihat parameter kepatuhan cuci tangannya. Otomatis kan kalau bisa kita analisis, kalau kepatuhan cuci tangannya bagus, maka risiko infeksinya pasti bisa lebih rendah kan. Nah, salah satu parameternya adalah misalnya contoh kita ukur indikator mutu terkait kepatuhan cuci tangan. Misalnya ya, nanti kita lihat nih apakah semakin baik. Nah, kalau bisa semakin baik maka rumah sakit itu sudah menunjukkan perbaikan dari segi parameter kepatuhan cuci tangan. Nah, jadi tentunya indikator-indikator kualitas pelayanan yang baik atau apakah dia meningkat itu bisa kita ukur dengan ukuran indikator mutu. Nah, di Rumah Sakit Unhas ini juga ada indikator-indikator yang kita ukur untuk melihat seberapa baikkah pelayanan kita di rumah sakit ini. Ada beberapa indikator. Ada indikator yang memang diamanahkan oleh pemerintah yang kita sebut dengan indikator nasional mutu. Ini ada 13 ya. Ada juga indikator mutu Rumah Sakit Unhas ya. Ada juga indikator mutu unit. Nah, untuk indikator mutu nasional, kalau kita lihat di sini, teman-teman misalnya dokter itu terkait beberapa indikator ini, misalnya kepatuhan kebersihan tangan, dokter dinilai, residen dinilai, koas dinilai ya, perawat juga dinilai, kepatuhan penggunaan APD, identifikasi pasien, waktu tunggu rawat jalan terkait nggak dengan dokter? Terkait, kalau dokternya datang terlambat, nah, waktu tunggu rawat jalan meningkat. Kepatuhan visiti dokter ya, dan lain-lain. Jadi begitu banyak indikator yang sangat terkait dengan profesi kesehatan ya, termasuk sebenarnya peserta didik. Di Rumah Sakit Unhas selain staf dinilai, juga kita menilai peserta didik. Jadi nanti misalnya kepatuhan cuci tangan juga dinilai bagaimana kepatuhan cuci tangan peserta didik. Kenapa? Karena ya mau tidak mau, karena kan berdampak. Misalnya bisa nggak infeksi menular karena PPDS atau koas yang tidak cuci tangan? Ya bisa, sangat bisa, karena dia sangat langsung bersentuhan dengan pasien ya, termasuk profesi yang lainnya. Rumah Sakit Unhas sudah berupaya untuk bagaimana kita budaya mutu itu walaupun mungkin masih belajar dan berproses, tapi kami sudah mencoba membangun sistem bagaimana kita meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit ini dengan manajemen risiko, kemudian membuat program kerja dengan orientasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien, termasuk senantiasa mengukur indikator mutu dan memberikan upaya perbaikan apabila hasilnya belum optimal ya. Dan kami juga ada komite mutu yang berkoordinasi dengan direktur dan manajemen ya untuk terkait implementasi mutu. Dan semua indikator-indikator itu akan kita laporkan ke direksi sampai ke dewan pengawas ya. Ini contoh indikator mutu terkait kepatuhan cuci tangan misalnya ya. Ini kalau kita lihat trennya naik turun ya. Kemudian kalau kita analisa lebih lanjut, ini tahun 2023 ini
Bahkan kita analisa berdasarkan 5 momennya ya, misalnya di waktu kapan sih PPA itu tidak patuh ya. Ini contohnya lebih banyak rendah pada sebelum kontak dengan pada pasien ya. Nah, ini menunjukkan teman-teman itu jauh lebih melindungi dirinya sendiri dibanding melindungi pasien sebenarnya ya. Kalau kita analisis. Tapi yang lain cukup tinggi. Kalau di sini kalau terkait dengan peserta didik itu kami juga mengukur tentang peserta didik ya. Di mana nih ya, peserta didik? Nah, ini ya. Polanya hampir sama, tapi jauh lebih rendah yang peserta didik. Dan kadangkala trennya itu kalau baru masuk turun lagi ya, naik lagi. Saya harap dengan orientasi ini teman-teman sudah mendapatkan pembekalan dan pada saat mulai praktek itu sudah menerapkan SOP-SOP yang harus dilakukan di rumah sakit ini. Jadi teman-teman bekerja di rumah sakit ini tetap juga kami nilai ya, bukan menakut-nakuti ya, tapi bagaimana kita juga tetap melihat, mengidentifikasi kalau memang bermasalah, biasanya kita lakukan tindak lanjut ya. Ada kemungkinan kita menghubungi supervisor dan memberikan laporan. Kemudian terkait insiden, nanti akan keselamatan pasien akan dibahas lebih lanjut tentang materi atau topik sasaran keselamatan ya. Jadi di sini juga saya bahas singkat saja bahwa yang saya sebut insiden tadi di depan itu bisa karena masalah di pelayanan atau masalah di manajemen ya. Nanti teman-teman bisa kasih masukan di apabila ada masalah di service delivery problemnya ya. Nanti mohon memberikan masukan, dan apabila teman-teman mendapatkan insiden mohon bisa melaporkan kepada kami. Nanti ada ini jenis-jenis Sentinel dan KTD nanti akan dibahas lebih lanjut oleh yang topik tentang sasaran keselamatan pasien ya. Nah, di sini juga dilaporkan secara rutin. Kemudian ada jalur pelaporannya ya, ini ada linknya. Kemudian ini ada formnya khusus yang harus diisi. Oke, nanti bisa dibuka dan dilihat. Mudah sekali untuk isinya, jadi tinggal ngisi ya. Apa sih prinsip kenapa kalau ada insiden itu perlu dilaporkan? Kalau misalnya ada pasien jatuh karena tidak ada railing tempat tidurnya. Coba misalnya kalau tidak ada yang lapor bahwa pasien itu jatuh. Misalnya dia jatuh tidak cedera atau jatuh cedera tapi tidak ada yang lapor. Jadi mungkin kepala ruangannya, perawatnya ya sudah itu jatuh, sudah tuh pasien itu dipulangkan. Mungkin tidak ada pasien datang lagi dan jatuh lagi. Sangat besar kemungkinannya kan? Jadi bagaimana kalau misalnya dia dilapor ada jatuh terus dia lapor ke manajemen. Nanti manajemen pastinya tentunya akan tahu kan bahwa oh ini ada masalah, ada potensi masalah, potensi resiko yang harus kita perbaiki. Nah, dengan adanya pelaporan insiden, tentunya nanti manajemen akan tahu oh di situ ada bolong, ada yang keliru yang perlu kita perbaiki. Nah, jadi dengan adanya insiden sebenarnya ini teman-teman kalau melapor itu memberikan masukan untuk rumah sakit bisa memperbaiki sistem yang sudah ada saat ini. Dan tentunya dalam pelaporan insiden ini kita berprinsip no blaming, tidak ada yang disalahkan, karena kebanyakan memang insiden itu bukan karena masalah orangnya ya, tetapi masalah sistem yang mungkin perlu diperbaiki. Kecuali ya kalau memang ada perilaku yang tidak dibenarkan ya, itu yang mungkin karena kedisiplinan itu tentunya akan lain ya. Kalau kita berbicara tentang insiden, kita berusaha untuk memperbaiki sistemnya. Kemudian no shaming, no name. Jadi memang pada saat pelaporan itu tidak akan dilapor namanya siapa. Mungkin kita akan bentuk tim untuk menginvestigasi, akan mewawancarai teman-teman, tapi tidak akan berdampak ya kalau memang tidak ada kaitannya dengan perilaku yang tidak dibenarkan ya. Kalau teman-teman tidak terkait dengan itu maka insya Allah akan aman ya, tidak ada masalah. Jadi kami berharap teman-teman juga membantu Rumah Sakit Unhas dalam pelaporan ini.
Dan kalau sebagai profesi kesehatan atau kita sebagai SDM ya, tenaga kerja, pegawai di rumah sakit, peran kita memberikan pelayanan yang baik itu sebenarnya tercermin dari bagaimana kita, orangnya kita seperti apa, begitu ya. Kalau kita bekerja, apakah kita kompeten? Ya, kalau kita tidak kompeten pasti akan berdampak pelayanan yang kurang baik. Apakah kita berperilaku baik? Kalau kita berperilaku baik, ya insya Allah akan baik hasilnya. Tapi kalau tidak berperilaku baik, mempunyai potensi untuk memberikan pelayanan yang kurang baik. Apakah kita beretika, ya, termasuk bagaimana memenuhi administrasi. Terus yang terakhir, sebenarnya kalau saya biasanya bagaimana sebenarnya niat kita ya, dari hati nurani kita masing-masing, seberapa niat kita dalam melaksanakan pekerjaan itu. Biasanya kalau niatnya baik, pasti pekerjaannya juga baik ya. Dan tentunya panjang lebar kita bahasakan tadi, kalau setiap hari kita selalu bangun pagi dan berniat baik, datang ke rumah sakit dengan bekerja yang baik dan optimal, insya Allah tentunya dampak kita terhadap pelayanan rumah sakit ini menjadi pelayanan yang baik itu sangat besar ya. Saya berharap juga teman-teman bahwa upaya peningkatan mutu itu selain memperbaiki rumah sakit, memperbaiki diri sendiri juga ya, mumpung kalian lagi sekolah, bagaimana membentuk karakter kalian itu berorientasi mutu, setiap hari memikirkan bagaimana bekerja yang baik. Nanti kalian akan menjadi kebiasaan nanti setelah selesai. Jadi mumpung kalian masih sekolah, mohon ya bekerja betul-betul sesuai standar prosedur, mengupayakan yang terbaik dan selalu menjadi baik dari hari ke hari ya. Dan tentunya insya Allah kalau kalian betul-betul niatnya baik, bukan hanya sekedar kalian sini sekolah, hanya lewat sekolah gitu dapat akhirnya menjadi lulusan, bisa jadi spesialis, jadi dokter, jadi perawat, jadi nurse, jadi fisioterapis, dan lain-lainnya ya, bidan ya, farmasis dan sebagainya. Kalau kalian mengerjakan pendidikan ini dengan baik, insya Allah kalian juga bisa beribadah gitu ya, punya pahala juga kalau misalnya niatnya baik. Jadi dapat double ya, dapat ilmu, dapat kompeten dan dapat pahala insya Allah ya. Dan bagaimana kalian kedepannya misalnya menjadi dokter spesialis seperti apakah kalian kalau sudah selesai, menjadi dokter umum seperti apakah kalian kalau sudah selesai, menjadi perawat nurse seperti apakah kalian kalau sudah selesai ya, menjadi bidan, farmasi, fisioterapis, tenaga kesehatan lainnya ya ke depan setelah selesai. Tentunya ini tergantung dari niat yang ada dalam hati, bagaimana kalian membiasakan kegiatan kalian sehari-hari menjadi orang yang profesional, kompeten ya, tentunya juga bersifat ramah. Kalau kalian biasakan, itu akan mencerminkan nanti kalian seberapa atau bagaimanakah kalian nanti 5 tahun ke depan ya. Semoga insya Allah ya, dengan belajar di rumah sakit Unhas ini kalian bisa menuntut ilmu dari segi pengetahuan, bisa mengasah skill keterampilan kalian. Yang terakhir jangan lupa sikap ya, kalian bisa menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, berorientasi pelayanan pasien dengan tulus, melayani dengan hati, dan insya Allah menjadi dokter yang baik dan beretika ya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi, belajar meningkatkan mutu itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kemudian bagaimana kita membangun sistem di rumah sakit ini, teman-teman juga mempunyai peran ya untuk memberikan masukan, termasuk teman-teman juga bisa berdampak karena ujung tombak pelayanan di sini teman-teman juga terkait, jadi bisa berdampak terkait kualitas pelayanan rumah sakit ini. Jadi saya berharap teman-teman bisa bekerja dengan baik di rumah sakit ini, memberikan pelayanan yang berdampak positif untuk rumah sakit kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sama-sama ya senantiasa berupaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit Unhas maupun di tempat kerja nanti di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.